Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau al-madrasatul ula. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Momen ini diperingati sejak Desember 2005 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya mencegah dan memerangi korupsi. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah beberapa Jumat ya ditunggu-tunggu ini keputusan KPK yang biasa memang mengumumkan perkara besar itu pada hari Jumat. Ya, akhirnya Jumat ini ternyata diputuskan bahwa Yakut ya Khalil itu menjadi tersangka kasus kuota haji. Ini kita mau bilang apa ya? Mau istirja begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita mau ngucap alhamdulillah, atau kita mau muas-muasin orang begitu ya, rasain loh. Susah nih sama orang kayak Yakut Khalil itu. Jadi beda sikap ya tatkala yang bersangkutan ini sedang mendapatkan kekuasaan. Itu omongannya tuh sangat tinggi sekali ya. Nanti kita akan saksikan lah. Jadi akan kita saksikan insya Allah minimal 3 video nih dari video yang ini. Bagaimana KPK-nya, kemudian kita simak dulu bagaimana Khalil itu, ya Khalil lagi siapa? Yakut ya. Itu jumawa sekali waktu yang bersangkutan ini dekat dengan Jokowi kan. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah orangnya Jokowi ya. Yang mana seharusnya persangkaan ke sana itu atau kaitan dengan atasannya yaitu Joko Widodo itu seharusnya minimal dipertanyakan, minimalnya, apalagi kalau sampai diselidiki itu sudah bagus. Dan kemarin kita melihat Nadiem Makarim ya, itu kan bawa-bawa nama Jokowi juga tuh ke persidangan, yang mana ya seharusnya lebih berani daripada itu. Itu apa kita bikin video khusus apa enggak ya tentang Pak Nadiem Makarim itu? Tolong tuliskan di kolom komentar ya, apakah mau enggak tuh kita bikinkan video tentang Pak Nadiem Makarim. Karena kalau misalkan ya ada orang yang dari tampang itu, dari muka, dari wajah, atau dari integritas ya, tidak akan korupsi, itu salah satunya saya rasa Pak Nadiem Makarim. Saya rasa itu bisa nanti kita lihat lah. Cuman fokus kita bukan ke situ, fokusnya ke sini sekarang. Yang mana tidak menjadi heran sebetulnya tatkala KPK itu menunggu waktu yang sangat lama, tapi ternyata yang ditetapkan tersangka tetap saja Yakut begitu. Ini pada akhirnya menjadi apa ya, telat. Karena ini bisa saja diumumkan beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu apa pertimbangan KPK secara teknis ya. Cuman kalau kita lihat sekarang nih, kalau diurusannya dengan termul gitu ya, entah ini cocokologi mungkin ya. Cuman saya melihatnya begini, ini sekarang posisinya Jokowi sedang bermasalah begitu secara politik. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu atau tidak? Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Permasalahan kuota haji ini, apakah Jokowi akan terseret atau tidak ya? Kalau dalam pandangan saya ya, itu seharusnya diseret. Bukan hanya dalam permasalahan ijazah ini, tapi juga ijazah kuota haji ini, tapi juga dalam permasalahan Chromebook. Nah, Yakut Khalil ini masalahnya banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu-satu itu gak bakalan selesai. Kita akan lihat saja ya bagaimana keputusan KPK di sini dalam menentukan Yakut Khalil itu sebagai tersangka korupsi kuota haji, yang mana ya nama Khalid Basalamah itu pernah terseret-seret juga, dan saya tidak tahu apakah ini nanti pada akhirnya akan ditetapkan sebagai tersangka atau cuman bodoh saja karena sudah jadi penadah barang ilegal ya, saya nggak tahu itu. Ini kita saksikan saja dulu ya. 2019 splitting atau pembagian kuota haji adalah 92% untuk ibadah haji reguler dan 8% untuk ibadah haji khusus. Atau kalau dari jumlah 20.000 kuota, maka ada sejumlah 18.400 untuk ibadah haji reguler. Artinya bisa memangkas panjangnya antrian
para calon jemaah itu menjadi lebih singkat lagi. Nah, sebentar ya, untuk refresh dulu. Kalau kita lupa begitu ya, jadi ini kan ada kuota tambahan dari Arab Saudi 20.000 yang mana itu seharusnya bonus supaya orang Indonesia itu antriannya tidak terlalu panjang, tapi yang malah diutak-atik kuotanya, dan itu yang terjadi tadi, hitungan-hitungan angkanya begitu ya. Namun demikian, karena di splitting menjadi 50%, maka kuota haji reguler cuma bertambah 10.000. Nah, ini sebaliknya. Kuota haji khusus yang seharusnya hanya mendapat 8% atau 1.600 bertambah secara signifikan menjadi 10.000. Artinya apa? Pertambahan kuota ibadah haji ini kan juga kemudian berdampak kepada para PIHK atau Biro Travel Haji yang kemudian mengelola kuota haji tersebut, melakukan jual beli. Nah, ini ya, saya jadi ingat bahan stand up komedinya Panji tuh. Ada polisi yang ditawari oleh Vietnam kalau tidak salah itu ya, untuk menjual narkoba ke Indonesia tuh. Ini gimana barang nih, mau saya jual ke Indonesia. Si polisi itu bilang, siapa? Teddy Minahasa kalau tidak salah. Saya nggak tahu lah ya namanya siapa lah. Bilangnya begini, ini narkoboy ya, yang setengahnya silahkan masukkan ke Indonesia, tapi saya punya bagian. Yang setengahnya lagi, ini mau saya tangkap supaya saya dapat jabatan. Demikianlah ya, itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan para pejabat lah, atau kita katakan orang-orang yang memiliki kuasa di Indonesia. Begitulah keadaannya, memanfaatkan perkara itu nggak tanggung-tanggung. Ini sudah dapat 20.000 kuota dari Arab Saudi itu, yang mana seharusnya 8%-nya untuk orang yang berduit, yang 92%-nya berarti dia untuk orang-orang yang reguler. Itu kok malah dipindahin begitu. Ya ini sudah mindsetnya orang-orang yang punya kekuasaan kok di Indonesia tuh. Tanya kenapa? Coba saya entah ya analisa di belakangnya apa. Sehingga dalam proses penyidikan perkara ini, KPK secara runut melakukan pemeriksaan pihak di Kementerian Agama. Bagaimana proses-proses diskresi itu dilakukan. Apakah inisiatifnya murni top down dari Kementerian Agama, atau ada bottom up-nya, ada inisiatif-inisiatif dari bawah, seperti dari asosiasi ataupun dari para PIHK ini. Karena pihak tersebut yang kemudian terdampak dengan mendapatkan tambahan kuota haji yang sangat signifikan ya, dari 1.600 menjadi 10.000. Nah ini masuk di sini salah satunya Khalid Basalamah tuh. Saya tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tersangka ya, cuman dalam pandangan saya seharusnya itu masuk karena sudah menjadi penadah barang ilegal tuh. Ataukah pengambilan diskresi itu keduanya ada motif dari atas dan juga ada inisiatif dari bawah. Nah kemudian pasca dilakukan pembagian kuota ibadah haji tersebut, penyidik juga menelusuri bagaimana pendistribusian dari kuota ibadah haji tersebut. Bagaimana pembagiannya di asosiasi, kemudian bagaimana juga pembagian dan jual beli yang dilakukan oleh para PIHK. Ya. Sehingga dalam pemeriksaannya, penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan satu persatu kepada para PIHK. Karena memang praktik jual belinya berbeda. Harganya, kemudian fasilitas yang ditawarkan. Bahkan ada juga PIHK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota khusus ini, kemudian kok bisa menyelenggarakan. Nah ini seperti apa praktiknya? Ternyata ada jual beli dari PIHK ke PIHK lain. Nah ini kalau misalkan yang penasaran ya, atau yang belum tahu mengenai praktek ini, silahkan tonton videonya Khalid Basalamah tuh. Itu 1 jam lebih ya, dengan channel Kasih Solusi, dan saya sudah membahas itu panjang sekali ya. Ya lihat sajalah videonya, cuman kesimpulannya bahwa praktek jual beli itu ada ya, dan seharusnya para PHK atau orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam travel haji dan umroh itu harusnya cakap hukum, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam praktek-praktek kong kali kong seperti ini. Karena kalau kita yang di luar melihat ya itu kan pembelaan ya, maksudnya Khalid Basalamah bisa ngomong terserah apa saja yang mau diomongkan begitu, cuman kan kita juga punya penilaian. Kemudian kuasa hukum mereka mau ngomong ya silahkan, itu kan urusan mereka, cuman kita juga punya penilaian gitu, supaya tidak masuk ke dalam permasalahan seperti itu, yang mana pada akhirnya kalau dalam hukum syariat minimalnya itu ghosob, mengambil hak orang lain minimalnya itu ya sudah haram, ya nggak bisa. Dan itu dilakukan oleh para asatid ya di hadapan umum begitu. Ini mengerikan. Bukan PHK kepada para calon jamaah, termasuk dengan antreannya seperti apa. Karena jual beli ini dilakukan kepada para jamaah baru, maka jamaah yang sudah lama mengantri malah kemudian tersalib gitu ya di kuota haji khusus ini. Ya karena banyak duit ya, sama orang yang banyak duit tuh. Jadi siapa yang bisa membayar lebih cepat, lebih mahal, kemudian bisa berangkat lebih dulu. Termasuk yang diregulir juga. Ini kan artinya tersalib, nggak sesuai dengan antrian yang semestinya. Kemudian pendalaman terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Maka penyidik juga berangkat ke Arab Saudi untuk mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji.
termasuk ketersediaannya seperti apa, ya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini, ya, karena dalam sistem pelayanan atau sistem registrasinya itu para PIHK ini di pool ya di beberapa titik asosiasi, sehingga nanti yang memasukkan ke dalam aplikasi itu adalah pihak-pihak di asosiasi. Nah, itu kan juga didalami. Nah, berkaitan dengan itu juga penyidik juga mendalami terkait dengan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel Haji ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama atas pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan oleh para Biro Travel itu. Nah, itu sebagaimana disaksikan juga, maksudnya dipersaksikan ya oleh Khalid Basalamah kan, bahwa ada oknum yang minta duit tuh sama Khalid Basalamah. Cuman ya saya rasa begitu ya, itu kan pembelaan yang bersangkutan bahwa saya tidak tahu ini uang dipakai apa dan lain sebagainya, itu kan pembelaan yang bersangkutan. Kalau dilihat dari kacamata warga negara, seharusnya cakap hukum, tahu itu ada permasalahan seharusnya. Ya, jadi apakah ini akan berhenti hanya pada Khalil? Itu ada berita tadi Gus Alex ya, saya nggak tahu Gus Alex itu siapa. Itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nanti apakah ini akan berhenti hanya segelintir orang ini, atau ya semua yang terlibat di situ akan dijadikan tersangka? Nggak tahu. Cuman kalau ini adalah barang ilegal, yang mana itu sama saja ya, barang ilegal itu dengan narkoba sama saja. Ya penadah-penadahnya itu harus dijerat dengan hukuman juga ya. Hukumannya apa ya? Entah. Tidak tahu itu. Semua itu didalami baik oleh penyidik dan juga oleh BPK dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk apa yang ditemukan penyidik di Arab Saudi itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum di Kementerian Agama. Di sisi lain di kuota haji reguler ini menyusut secara signifikan, artinya kuota haji yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Agama sebesar 20.000 kalau sesuai niat awal, atau kalau berdasarkan Undang-Undang 8 2019 itu maka berjumlah 18.400, tapi ini kemudian menyusut secara signifikan menjadi 10.000. Artinya kuota haji yang dikelola di reguler ini kan berkurang sangat signifikan. Nah, itu yang kemudian didalami kaitannya dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan. Ya. Nah, kalau perlu juga para pemakainya itu ya. Ini saya udah pakai logika narkoboy aja nih. Kalau perlu juga para pemakainya itu di karantina ya, supaya nggak belagu kalau punya duit itu. Ya hitunglah dulu ada orang ini dari mana barangnya, kemudian bagaimana asal usulnya, apa yang dijanjikan dan lain sebagainya. Ya, jangan-jangan punya duit bayar aja begitu. Itu orang lain tuh kena gosop ya. Ini bukan salah saya. Lah kamu itu pikir dulu. Ya ini haji itu urusan umum. Lah kamu tiba-tiba punya privilege gara-gara punya duit. Pasti ada sesuatu di belakangnya itu. Ya ini kecakapan hukuman bangsa Indonesia. Tolonglah ya. Teman-teman, KPK juga berharap bahwa penanganan perkara ini juga menjadi pemantik untuk upaya-upaya pencegahan ke depannya. Tentu KPK berharap ada upaya perbaikan yang serius terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, karena ini bagian dari pelayanan publik, terlebih ini terkait dengan pelaksanaan rukun-rukun beragama. Tentu kita semua ingin bahwa haji sebagai ibadah suci tetap terjaga kesuciannya. Sebentar, kami juga kalau KPK punya harapan ya, kami juga punya harapan kepada KPK ya. Tolonglah urus perkara itu dengan benar begitu. Jadi jangan di-delay, jangan dilambat-lambat, kemudian usut sampai tuntas orang-orang yang berkaitan ya. Karena kita makan masyarakat yang tidak ada kaitannya sama sekali, nggak ada urusan begitu. Ya, dalam pengertian bahwa kita itu menginginkan keadilan itu betul-betul tegak lah. Kita masyarakat kok, kamu KPK. Tapi kok melempem sekali ya dalam permasalahan-permasalahan yang ada itu. Jangan sampai korupsi menunggangi dan masuk ke dalam suci dalam pelaksanaan rukun-rukun beragama. Sebentar ya. Dan KPK kemarin waktu dalam permasalahan Jokowi itu, kereta mana? Katanya kan siap untuk menelusuri, untuk melacak, nggak ada kan? Ya, sama saja KPK, kami punya harapan ya. Kita juga masyarakat punya harapan kepada KPK tuh. Tolong bener lah ya. Kalau mampu ya mampu, kalau enggak ya enggak. Masih banyak orang-orang berani itu yang mau jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kok politis banget ya. Banyak sekali lah analisa politiknya yang kita bisa ambil dari penetapan. Kalau saya lihat sih pemilihan waktunya begitu ya, pemilihan waktu penetapan siapa Yakut Khalil ini sebagai tersangka. Nah, ini bagian yang akan merefresh ingatan kita ya. Bagaimana jumawanya orang ini nih, dia akan teriak-teriak NKRI harga mati, teriak-teriak FPI adalah organisasi ilegal, HTI pun demikian ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan anggota FPI, tapi saya itu
sangat menginginkan FPI ada begitu ya, karena setidaknya itu mengugurkan fardu kifayah nahi mungkar. HTI seharusnya diberikan suara di Indonesia untuk hidup ya, meskipun saya bukan HTI dan saya tidak setuju dengan HTI. Saya katakan HTI sesat ya, biar jelas nih.